Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ciri-ciri ayam BK. Kita kupas tuntas habis dari paru, jengger, kepala, sampai bulu, sampai punggung, janggelan, rakitan, dan kaki dan ekor. Semuanya kita kupas hari ini teman-teman. Itu menurut sepengetahuan saya. Jadi kalau ada perbedaan mohon maaf ya teman-teman, karena semua ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman sudah banyak paham tentang ayam BK dari segi kepala, jengger, dan paru teman-teman. Oke, dari paru, ciri-ciri ayam BK yaitu parunya besar, mempunyai galir di tengah teman-teman ya. Usahakan cari paru yang tebal, besar, dan lurus, jangan melengkung ke bawah, karena itu mempengaruhi kecepatan ayam itu sendiri. Dan yang kedua, jenggernya itu kalau ayam BK harus yang lentur, empuk ya. Kalau kita pegang itu yang empuk, nah empuk, halus, nah halus ya. Dan yang ketiga lagi, ciri khasnya yang bangkok lagi itu di kepalanya mesti ada tanda seperti ini teman-teman. Terkadang ada yang berbentuk botak seperti ini, love ya. Botaknya itu besar, sejak lahir itu memang sudah ada botak seperti ini. Nah itu ciri-ciri BK ya teman-teman. Kita beralih di kepala. Kepalanya biasanya itu ayam BK itu panjang seperti pohon pinang biasanya yang teman-teman ketahui, bulat, dan kulitnya itu empuk ya teman-teman, tidak tebal atau kasar, itu biasanya tidak tahan. Nah kalau yang bening seperti ini itu biasanya tahan ya teman-teman. Dan gomblay tidak seberapa ada. Terus mata alisnya itu usahakan cari yang tebal. Nah ini di pinggirnya itu yang tebal ya, tebal. Dan antara pola warna mata itu tergantung si pemilik. Ada yang suka putih, ada suka hitam, ada yang merah. Kalau saya suka yang punya jenis mata jagung. Nah mata jagung ini biasanya ayamnya itu keras ya teman-teman ya, dan mental baja seperti ini. Dan segi warna juga tergantung pola yang memelihara, karena warna itu kesukaan pribadi masing-masing. Dan saya sendiri paling suka warna itu warna widu dan warna hitam. Dua warna yang paling saya suka itu warna widu putih dan widu jala, dan warna hitam sama warna merah. Nah itu yang paling saya suka. Yang kedua, leher ayam BK. Kalau kita lihat dari samping itu, nah seperti ini ya teman-teman ya. Bentuknya itu lurus. Kalau ada yang bentuk S itu sininya melengkung ke depan. Nah itu biasanya itu sering dihindari para boto senior. Nah kita sebagai pemula hanya bisa mencari yang terbaik untuk hobi kita. Nah yang berikutnya, tulangan di salang sini usahakan mepet, jangan sampai renggang ya. Ini kan ada tulang sayap sama tulang leher. Nah perbatasan sini tuh harus mepet kalau menurut saya. Ini tulang-tulang di leher ini kalau kita pegang seperti ini, terasa ayam itu ototnya itu tebal. Nah yang berikutnya, bagian sayap itu bau. Kalau bahasa kita itu bau itu bisa dilihat ya.
samping kiri kanan ayam itu dia naik ke atas seperti ini teman-teman. Naik kiri kanan itu naik, dan sayapnya sininya itu lebar. Dari sini sampai ke ini, ke sikut ini itu lebar ya teman-teman. Nah, lebar, dan ekornya juga panjang. Biasa cari ekornya yang di sini itu gepak, jangan lancip. Kalau gepak itu biasanya itu ya berat ya, kalau dia menyerang itu berat. Dan yang berikutnya punggungnya. Banyak teman-teman yang keliru mengartikan punggung bungkuk. Punggung bungkuk itu ada dua, bungkuk di sebelah tulang sini dan bungkuk di sebelah sini. Yang boto cari itu biasanya itu bungkuk sebelah atas sini ya teman-teman ya, samping kiri area sini itu bungkuk. Nah, itu banyak yang dicari. Tetapi kalau bungkuk yang di atasnya janggelan atau di sini ya teman-teman ya, paham ya, di atasnya ekor itu biasanya itu nafasnya kurang dan ayamnya itu kurang baik. Dan yang berikutnya ekor yang dipilih para boto suhu yaitu ekor yang kaku. Kalau kita pegang, kalau kita lengkuk-lengkuk ini ya, ekornya itu kaku teman-teman. Ini khusus untuk ayam BK atau bangkok ya teman-teman ya. Harus kaku dan kecil-kecil. Nah, kecil-kecil. Nah, gaya polanya juga nanti berpengaruh ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya janggelan. Nah, janggelan sini itu kita ukur pakai jari ini saja teman-teman ya. Jari kita kalau pegang seperti ini tidak masuk, berarti itu namanya janggelan rapat. Kalau jari ini masuk ke dalam, nah itu janggelan renggang. Dan teman-teman itu ada yang suka renggang, ada yang suka rapat, tergantung masing-masing. Kalau pribadi saya sendiri suka yang rapat dan besar. Dan terus rakitan yang di bawah anus ini ya teman-teman ya, usahakan itu ada bentuknya yang lurus ini dan ada yang melengkung. Nah, melengkung ini. Kalau saya suka yang melengkung ini, rapat, paling lebar, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu lebar, selebar batang rokok. Nah, itu yang paling bagus rakitan ayam. Rapat besar, yang bawah itu tak seberapa besar, harus seirama. Kalau ininya renggang, jari masuk, otok-otok gini masuk, berarti yang sininya mintanya itu yang biasanya itu pipitan yang lurus dan renggang. Pola mainnya biasanya itu atas. Nah, kalau yang mepet besar, ininya renggang, bisa atas dan bawah. Biasanya dulu dia main teknik ya. Cara bahasa sekarang itu teknik. Oke, sekarang sudah kita bahas dari ujung paru, kepala, bahu, punggung, ekor ya. Sekarang dari paha. Nah, ini teman-teman, aku perlihatkan paha. Nah, paha usahakan itu dari dada ini tuh menonjol keluar ya teman-teman. Nah, lihat seperti ini ya. Nah, menonjol keluar, dan ini bentuknya seperti pistol besar, yang ini kecil. Nah, pipi, nah dari depan ini, nah ini seperti melengkung ke depan, yang ini tuh melengkung keluar. Nah, jadi melengkung keluar gini, yang ini melengkung ke dalam. Setelah itu yang paling dicari orang-orang yaitu kaki. Usahakan cari kaki yang bulat, kering, dan mempunyai sisik yang rapi. Nah, biasa teman-teman ada yang suka ubat, ada yang suka sisik 3. Nah, itu tergantung pada penghobi itu sendiri ya teman-teman. Dan kalau bisa itu sisik yang lurus ini, kalau kita suka yang taji itu
taji ini harus sejajar dengan jari kelingking. Enggak, bukan jari belakang ya teman-teman. Bukan jari ini, tapi lurus dengan jari ini. Kalau kita tarik dari sini ya, kita kasih garis lurus ya. Terus nanti tembus panjangnya jalu. Nah, ini. Dan yang bagian samping kaki itu ada rantai 2 dan 1. Kalau bisa cari yang rantai 1. Kebetulan saya punya ini rantai 2, tapi kering ya, sangat kering sekali. Nah, ini usia ayam baru 1,5 tahun ya teman-teman, seperti ini. Nah, baru 1,5 tahun, kakinya memang kering. Lihat, nah, taji pun masih pendek. Nah, seperti ini teman. Ada yang sininya pecah, ini saya punya pecah. Nah, ini saya perlihatkan ya teman-teman. Belakang jari pecah 2 sisi, nomor 2 dari ujung itu pecah. Nah, itu bagus. Dan jari kelingking cari yang ada anakan sisi atau pecah. Nah, atau jari tengah. Oke. Kalau mau teman-teman suka kaki yang ubat, cari ubat yang di atas taji, jangan yang di bawah sini. Yang biasanya yang bagus itu di area sini, ubat atau ubat yang sini itu paling langka ya. Ubat sini. Bila teman-teman ada ciri-ciri itu, jangan dijual, dipelihara dulu. Karena ayam itu mempunyai karakter masing-masing. Oke teman-teman, ini menurut saya dalam pengalaman memelihara ayam Bangkok. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya katakan tadi. Semoga bermanfaat dan semoga ayam teman-teman menjadi lebih baik. Oke, salam sukses, salam kenal, salam perayaman di Lamongan. Oke, bye-bye.